Dapur Pacu Space. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share serta tonton videonya hingga selesai agar tahu berita lengkapnya. Pada video kali ini, Dapur Pacu Space akan mengulas mengenai kenang momen menang di Sentul, Rossi ingin jajal sirkuit Mandalika. Indonesia memiliki tempat khusus di hati legenda hidup MotoGP Valentino Rossi. Pemilik 9 gelar juara dunia itu pernah menjadi juara di Sentul dan sempat mengutarakan keinginan untuk membalap di sirkuit Mandalika. Rossi dipastikan bakal pensiun usai MotoGP musim ini. Balapan GP Valencia akhir pekan ini akan menjadi penampilan terakhir The Doctor di ajang balap motor paling bergengsi tersebut. Rossi memulai karir di dunia balap motor pada 1996 dengan terjun di kelas 125cc. Pebalap kelahiran Urbino, Italia itu kemudian naik kelas ke 250cc pada 1998. Usai menyabet gelar juara dunia 250cc pada 1999, putra dari mantan pebalap Graziano Rossi itu lalu tampil di kelas utama pada tahun berikutnya. Berkarir di balap motor selama 25 tahun, Rossi berhasil meraih 9 gelar juara dunia. Dari 9 gelar juara dunia yang dikoleksi Rossi, 7 diantaranya ia raih di kelas utama. Rossi memiliki kedekatan dengan Indonesia. Pebalap yang identik dengan nomor 46 itu berulang kali berkunjung ke tanah air. Sebagai pebalap, The Doctor punya kenangan manis di sirkuit Sentul. Pada 1997 saat masih berlaga di kelas 125cc, ia sukses menjadi juara pada seri GP Indonesia. Sirkuit Sentul menjadi bagian dari kesuksesan Rossi yang pada musim 97 keluar sebagai juara dunia kelas 125cc. Pada musim tersebut, The Doctor yang membela tim Aprilia tampil dominan dengan memenangi 11 seri. Salah satu kemenangan ia raih pada GP Indonesia yang merupakan seri ke-14. Rossi menjadi juara dunia 125cc musim 97 dengan nilai 321 poin, unggul 83 poin dari Noboru Ueda yang menjadi runner-up. Valentino Rossi merupakan bintang MotoGP yang kerap berkunjung ke Indonesia. Rossi kali pertama datang ke Indonesia pada 1996 untuk melakoni balapan kelas 125cc di sirkuit Sentul. Sementara itu, kunjungan pertama The Doctor dengan status pembalap MotoGP terjadi pada tahun 2009. Pebalap kelahiran 16 Februari 1979 itu datang ke Indonesia pada Februari 2009. The Doctor berkunjung ke Indonesia seusai menjalani tes musim dingin di sirkuit Sepang, Malaysia. Pada saat itu sejumlah agenda dilakoni Rossi di tanah air, yaitu jumpa fans serta meluncurkan 2 produk motor Yamaha, tim yang ia bela kala itu. Di Indonesia, Rossi juga membuat iklan komersial untuk produk Yamaha bersama komedian ternama Komeng. Iklan The Doctor bersama Komeng ini pun sangat ikonik dan masih diingat hingga saat ini. Adapun kunjungan terakhir Valentino Rossi ke Indonesia adalah pada 2019. Ketika itu ia menyambangi tanah air bersama Maverick Vinales dan bos tim Yamaha Lin Jarvis. Sirkuit Mandalika di Lombok, NTB masuk dalam kalender sementara MotoGP 2022. Rossi pun sempat mengungkapkan bahwa ia ingin kembali merasakan balapan di Indonesia. Ia mengungkapkan keinginannya itu tahun lalu, tepatnya pada sesi konferensi pers menjelang MotoGP Catalunya 2020. Ketika itu, The Doctor mengatakan bahwa fans MotoGP di Indonesia sangat luar biasa, dan ia berharap bisa tampil di sirkuit Mandalika. Gairah MotoGP di Indonesia luar biasa, bahkan fans kadang sulit untuk dikontrol. Saya sangat senang bisa akan berada di sana, karena kami akan sangat kencang dan sirkuit akan sangat menarik. Itu dibuat baru dari nol dan saya lihat dinahnya akan dekat laut. Proyek yang baru dan saya berharap bisa datang, tutur Rossi. Keputusan Rossi pensiun membuat pembalap berjuluk The Doctor itu tidak bisa membalap di MotoGP Indonesia pada musim depan. Meski demikian, MGPA berharap Rossi tetap bisa datang ke sirkuit Mandalika. Menurut MGPA, Rossi memiliki penggemar yang luar biasa banyak di Indonesia. Mudah-mudahan Rossi bisa hadir. Walau bukan membalap untuk MotoGP lagi, setidaknya bisa menjadi tester sirkuit Mandalika atau datang ke Mandalika pada saat balapan MotoGP 2022 untuk menyapa para fans yang luar biasa banyak di Indonesia. Ucap Chief Strategic and Communication Officer MGPA Happy Harinto. Happy menyebut Rossi sudah menjadi milik dunia, terutama para pecinta balap motor MotoGP. Alhasil keputusan pensiun Rossi dipastikan membuat banyak fans patah hati. Valentino Rossi resmi pensiun dari MotoGP pada Minggu 14 November 2021. Di balapan terakhirnya, Rossi menunjuk 2 pembalap Italia, Francesco Bagnaia dan Franco Morbidelli, untuk menjadi penerusnya di MotoGP sekaligus menggagalkan ambisi Marc Marquez juara dunia MotoGP lagi. The Doctor memiliki akademi balap bernama VR46. Dari akademi balap itu lahir rider-rider jempolan yang kini mentas di ajang Grand Prix. Tercatat ada 9 pembalap yang mentas di ajang Grand Prix.
Dari jumlah itu, 4 diantaranya mentas di MotoGP 2022. Mereka ialah Francisco Bagnaia, Franco Morbidelli, serta duo riders KVR46 Marco Bezzecchi dan Luca Marini. Dari 4 nama tersebut, Francisco Bagnaia dan Franco Morbidelli memiliki prospek menjadi kampion MotoGP. Performa mereka dalam 2 musim terakhir MotoGP jadi acuannya. Morbidelli tercatat sebagai runner-up MotoGP 2020. Sementara itu, Francisco Bagnaia merupakan runner-up MotoGP 2021. Karena itu, Rossi menilai 2 nama tersebut dapat menjadi suksesornya di MotoGP, sekaligus menjegal ambisi Marc Marquez menyamai gelar juara dunia milik The Doctor. Sekedar informasi, Marc Marquez telah menyabet 8 gelar juara dunia di semua kelas, hanya terpaut 1 dari Valentino Rossi. Semenjak ada Marc Marquez pada 2013, Rossi tak pernah lagi jadi juara dunia MotoGP. Bahkan kegagalan Rossi menjadi juara MotoGP 2015 ada andil Marquez di baliknya. Di MotoGP Malaysia 2015, Rossi menendang Marquez karena kesal terus-menerus dihalang-halangi. Akibatnya, Rossi harus start dari posisi paling buncit di seri pamungkas MotoGP 2015. Karena hanya finish keempat, Rossi pun gagal menjadi kampion MotoGP 2015. Saya adalah pendukung fanatik bagi semua pembalap kami tahun depan. Kami memiliki 4 pembalap di MotoGP tahun depan. Franco Morbidelli dan Pecco Bagnaia serta Luca Marini dan Bezzecchi, kata Rossi. Saya pikir Pecco dan Franco bisa bertarung memperebutkan gelar juara dunia tahun depan. Saya berharap di antara mereka bisa menjadi superstar baru MotoGP, tutur Rossi. Di sisi lain, Franco Morbidelli membantah dirinya sengaja mengalah dengan Valentino Rossi di MotoGP Valencia, sehingga finish tepat di belakang mentornya tersebut. Morbidelli hanya mampu finish ke-11 pada seri MotoGP Valencia, tepat di belakang Rossi. Banyak yang menduga apa yang dilakukan rider Monster Energy Yamaha tersebut adalah untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang mentor sebelum pensiun dari ajang balap motor. Morbidelli kemudian membantah hal tersebut dan menjelaskan bahwa dirinya memang kesulitan menyalip Rossi. Meski tak memiliki kecepatan seperti dulu, ia mengakui kehebatan berkendara juara dunia MotoGP 7 kali itu. Saya tidak ingin terlibat apapun dengannya di trek, tapi pada satu titik saya berada tepat di belakangnya dan saya mengatakan, baiklah mari coba menekan dan mungkin berusaha untuk menyalipnya atau melakukan sesuatu, jelasnya. Tapi dia sangat cepat dan sulit melakukan serangan yang membuat saya harus tetap berada di belakangnya sepanjang balapan, lanjutnya. Saya pikir sangat beruntung bisa menikmati lap terakhirnya di MotoGP dari posisi yang benar-benar spesial. Itu luar biasa, cara berkendara dia juga fantastis, ucap Morbidelli. Morbidelli sendiri mengaku senang dapat menutup kejuaraan MotoGP musim ini dengan performa kuat setelah apa yang terjadi sepanjang musim ini. Pebalap berusia 26 tahun itu pun bertekad untuk meraih hasil lebih baik pada musim depan.